Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjunaja dari kelas MPIC. Oke, jadi di video kali ini saya akan meneruskan penjelasan bab-bab dari mata kuliah pengantar studi Islam. Oke, kali ini ke bab ke-7 yang dengan materi ijtihad. Oke, ijtihad merupakan salah satu konsep kunci dalam tradisi keilmuan Islam yang secara bahasa berasal dari kata Arab jahada yang berarti berusaha atau bersungguh-sungguh. Untuk secara istilah, ijtihad merujuk pada upaya maksimal seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yakni Al-Quran dan hadis, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit. Oke, ijtihad memiliki peran yang sangat penting dan merupakan prinsip dasar yang membentuk hukum Islam. Ia menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat muslim. Dalam sumber hukum Islam, ijtihad menempati posisi setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukannya ini menjadikan metode untuk menjaga relevansi dan penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Perkembangan ijtihad dalam sejarah Islam dapat dibagi dalam beberapa lima periode penting, yaitu yang pertama masa Rasulullah, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin dan sahabat, yang ketiga ada masa pembukuan madzhab tabi'in dan tabi'in. Dan yang keempat yakni masa taklid dan kemunduran ijtihad. Yang kelima ada masa kebangkitan kembali. Dan cukup itu. Terus syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama itu menguasai bahasa Arab. Seorang mujtahid harus memahami bahasa Arab secara mendalam, karena Al-Quran dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, menguasai Al-Quran dan hadis. Ia harus memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran serta mengetahui konteks atau asbabun nuzul, nasikh mansukh dan prinsip-prinsip tafsir. Yang ketiga, menguasai usul fikih. Ilmu usul fikih adalah alat utama dalam melakukan ijtihad. Seorang mujtahid harus memahami kaidah penggalian hukum, qiyas, ijtima, istihsan, muslahah, mursalah, dan lainnya. Yang keempat, memiliki pemahaman kontekstual. Mujtahid harus memahami realitas sosial tempat hukum akan diterapkan. Hal ini termasuk wawasan tentang budaya, adat, ekonomi, politik. Yang kelima, keadilan dan ketakwaan. Selain aspek keilmuan, mujtahid juga harus memiliki integritas moral yang tinggi, adil dan tidak fasik, dan memiliki niat yang lurus dalam mencari kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk kesimpulannya, ijtihad merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Ia berfungsi sebagai instrumen dinamis untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Melalui ijtihad, syariat Islam tetap dapat dijalankan dengan relevan dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kemudian mencapai puncaknya pada masa pembentukan mazhab dan mengalami kemunduran pada masa taklid. Namun pada era modern, ijtihad kembali dihidupkan sebagai respons terhadap tantangan zaman seperti globalisasi, teknologi, hak asasi manusia, dan kompleksitas kehidupan kontemporer. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.